Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Em, di sesi kedua ini, kita ini membahas tentang penelitian pendekatan kuantitatif dan kualitatif, gitu ya. Penelitian kuantitatif itu hampir 90% gitu ya, eh, bahkan lebih barangkali riset-riset di bidang ilmu manajemen itu mainstreamnya ke riset-riset kuantitatif. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu yang apa kalau kita mencari artikel-artikel ilmiah yang menggunakan riset kuantitatif itu lebih mudah daripada Bapak Ibu mencari riset-riset ilmu manajemen yang menggunakan riset kualitatif. Riset kuantitatif itu adalah pendekatan yang apa namanya pendekatan penelitian ya yang apa namanya bahwa arahnya itu adalah eh, penelitian yang dibantu dengan program-program statistik gitu ya yang apa namanya eh, kalau kita lihat posisi dari masing-masing variabel yang diteliti itu bisa dia sebagai independen hubungan antar variabelnya gitu ya atau hubungan antar variabelnya itu bisa uh, membandingkan satu dengan yang lain atau asosiatif gitu ya asosiatifnya itu bisa asosiatif yang korelasional yang melihat keeratan hubungan bisa juga yang kausalitas yaitu melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain bisa juga interkorelasional gitu ya, yaitu melihat hubungan saling saling mempengaruhi. Nah, gitu ya. Gitu itu riset-riset kuantitatif. Riset kuantitatif itu juga kalau dari cara berpikirnya dia adalah cara berpikir yang deduktif. Artinya adalah bahwa kalau Bapak Ibu melakukan riset kuantitatif itu berarti Bapak Ibu harus berpikir dari yang umum ke yang khusus gitu ya. Jadi riset kuantitatif itu adalah riset yang pada dasarnya mengkonfirmasi teori. Sehingga misalnya ada suatu teori, nah teori itu kemudian diterapkan untuk suatu kasus. Nah, apakah teori itu atau kasus itu sesuai dengan teori gitu ya, teori itu bisa diterapkan di kasus tersebut atau tidak. Nah, itu adalah istilahnya deduktif gitu ya. Nah, nah, itu yang menguasai ibaratnya yang menguasai riset-riset di ilmu manajemen itu Bapak Ibu. Kemudian kalau riset yang kualitatif itu adalah riset-riset yang apa namanya untuk menemukan masalah atau eh, permasalahan yang akan dicari itu sebenarnya adalah bisa jadi masih belum clear gitu ya, masih abu-abu atau bahkan masih gelap gitu. Sehingga untuk menemukan masalahnya itu bahkan perlu digali mendalam dengan melakukan wawancara kayak gitu ya, wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang memahami tentang riset yang akan Bapak Ibu lakukan. Pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan dengan cara berpikir yang induktif. Induktif itu adalah cara berpikir yang dari yang khusus ke yang umum gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada suatu kasus, kemudian kasus itu disimpulkan. Nah, kesimpulannya itu dapat diterapkan untuk suatu hal yang umum kayak gitu. Itu Bapak Ibu, kalau kita melihat atau membandingkan apakah riset kualitatif atau kuantitatif. Nah, riset Bapak Ibu itu riset kuantitatif atau kualitatif? Apakah Bapak Ibu ingin melihat pengaruh suatu variabel atau beberapa variabel terhadap variabel yang lain, gitu ya? Jadi apa namanya kalau seperti itu berarti risetnya riset kuantitatif kausalitas. Nah, gitu.
Atau Bapak Ibu ingin melihat apakah eh, apa namanya ya, misalnya bagaimana sih talent management yang diterapkan di instansi Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu ingin tahu seperti apa manajemen talenta itu diterapkan. Apakah apa namanya penerapannya itu sudah bagus? Apakah ada kendala-kendala? Kendalanya itu di mana? Kemudian yang belum bagus itu bagaimana memperbaikinya? Nah, itu berarti riset kualitatif. Atau Bapak Ibu ingin tahu seperti apa sih manajemen knowledge gitu ya, knowledge management itu diterapkan di organisasi atau di Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu. Atau apakah kinerja kinerja apa namanya, kinerja pegawai itu sudah efektif diterapkan selama apa namanya ada beberapa instansi yang menerapkan work from anywhere, misalnya di Kementerian Keuangan. Misalnya ya Bapak Ibu walau baru memulai apa namanya. Nah, apakah efektif work from anywhere tersebut? Nah, belum tahu gitu ya, sehingga mesti digali mendalam kepada pihak-pihak yang punya kewenangan dari pimpinan sampai ke yang melaksanakan. Nah, itu adalah riset-riset kualitatif, Bapak Ibu. Nah, eh, apa namanya? Mohon Bapak Ibu kemudian bagaimana menerapkan di riset Bapak Ibu untuk tesis Bapak Ibu. Perlu digali lebih mendalam ya, yang mana yang akan dilakukan. Saya rasa itu dulu untuk minggu ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.